Moms, apa kabar? Selamat datang di Feast at Home sore hari ini. Biar kita terus bersuka cita, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Dan MD percaya semua dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan siap untuk memuji Tuhan dan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Betul? Ya, sebelumnya kita ada beberapa prayer request yang kita akan sama-sama doakan. Teman-teman kita yang membutuhkan doa, ada teman-teman yang membutuhkan kekuatan. Biarlah kita berdoa buat mereka dan kita satukan semua doa-doa kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menjamah mereka, Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Dan terutama Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena kasih karunia dan rahmat, damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Mari, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, di hadapan kami ada beberapa doa, permohonan dari teman, dari sahabat-sahabat kami, dari keluarga kami juga. Dan salah satunya adalah memohon jamahan Roh Kudus untuk bisa mengenal Tuhan secara pribadi dan lebih mendalam. Dan ada juga permohonan supaya ada kedamaian dalam hati, supaya memiliki hati yang baru, dan agar rahmat Tuhan, dengan rahmat Tuhan dia bisa mengampuni. Ada juga yang memohon kesembuhan dari tumor di rongga hidung. Kami berdoa, kami percaya bahwa setiap penyakit yang kita alami, Tuhan pasti tahu. Dan biarlah ada kesembuhan yang terjadi bagi saudara kami yang sedang ada tumor di rongga hidung. Kami berdoa dan kami bersyukur. Kami juga mohon kesembuhan untuk seorang dan doa untuk pekerjaan baru yang terbaik. Kami percaya apabila kami berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Ada juga seorang teman yang minta agar diberkati dalam pekerjaan dan bisa berdamai dengan diri sendiri. Dan Tuhan pasti menjamah hatinya supaya dia dapat menerima dirinya, dan kami juga percaya ada pekerjaan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ada juga seseorang yang ingin dilepaskan dari kemalasan dan supaya dia juga semangat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, penuh syukur, dan dijauhkan dari kecemasan. Kami berdoa dan kami percaya bahwa Tuhan selalu mau membela, berdoa bagi kita, dan terutama supaya kita tidak khawatir, biar ada damai sejahtera di dalam hati saudara kami ini. Ada juga seseorang yang mohon pekerjaan baru sebagai graphic designer yang dekat dari rumah dan offeringnya bagus. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa-doa teman kami ini, saudara kami ini, dan biarlah ada terobosan, ada breakthrough yang terjadi. Kami juga berdoa untuk seorang teman yang menginginkan penyertaan Tuhan untuk bisa mengerti hati Tuhan, pikiran Tuhan, dan dia bisa terlepas dari suatu hubungan yang toksik, dan biar dia bisa kembali kepada Tuhan. Kami berdoa supaya setiap hubungan relation yang toksik di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ada juga yang mohon doa untuk kedua orang tuanya agar mereka kuat dan tetap bijaksana dalam mendidik anaknya. Tuhan Yesus, Engkau sudah mendengar setiap permohonan doa yang sudah dibawa di hadapan-Mu oleh sahabat-sahabat, oleh kekasih-kekasih-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menjamah setiap hati yang merindukan Engkau, dan Engkau akan menyembuhkan orang yang sakit, dan terutama Tuhan akan memberi jalan, dan Engkau akan memberi kedamaian di dalam hati mereka. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari fams, kita akan lanjutkan dengan pujian dan penyembahan. Have a great time. Hello everyone, welcome to Feast at Home. Mari kita menyembah kita yang luar biasa, karena hanya Dia yang memberikan kita kehidupan. So are you guys ready? With one voice we're singing out. You have come and we have found life everlasting. Now alive to know your freedom, never ending. You alone have made a way for us. In your love, you are light. I'm living in the light of my Savior, dancing in the arms of forever. I'm singing like I'm walking on water. You are light, alive in me. So what? Prayer skies to living color. You have called us in your light, the light uncovered. What do you see now? You alone have made a way for us. In your love, you are light. I'm living in the light of my Savior, dancing in the arms of forever. I'm singing like I'm walking on water. You are light, alive in me. I give my life to follow. Your love is all I want now. You are light. You are light, alive in me. Mari kita semua nyatakan. For all the world to find your love, for all the world to see that you are God, forever be lifted high. For one who holds the universe and every beating heart across the earth, Jesus be lifted high. You are light, living in the light, dancing in the arms of forever. I'm singing like I'm walking on water. You are light, alive in me. I give my life to follow. Your love is all I want now. You are light. You are light, alive in me. Come on, clap your hands. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh luar biasa Tuhan kasih dan cinta-Mu untuk setiap dari kami. Jauh melebihi apa yang pantas kami dapatkan Tuhan. Oh, kami sungguh bersyukur. Izinkan kami Tuhan untuk datang lebih dalam lagi menyembah Engkau. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya. Oh Yesus, kami puji nama-Mu, Kau setia selamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan, Kau melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus Tuhan, selamanya Engkau ku sembah. Terima kasih tim pujian yang luar biasa yang membawa kita memuji dan memuliakan Tuhan, dan kita dipersiapkan untuk mendengar sebagian firman Tuhan pada sore ini. Marilah sebelumnya kita akan memulai dengan doa favorit kita, yaitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Today I receive of all God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sore ini kita akan sama-sama membahas tema ketiga, yaitu The Destroyer. Wow, The Destroyer, yang minggu pertama kita sama-sama belajar tentang The Deceiver. Minggu kedua The Accuser, dan minggu ini yaitu The Destroyer. Bukan kita mau membesarkan nama
iblis, tetapi kita meninggikan nama Tuhan Yesus. Dan kita mau belajar sama sore ini bagaimana kita bisa melawan setiap siasat-siasat serangan si iblis. Mari sebelumnya kita akan mengangkat Alkitab kita dan Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Dan sore hari ini kita akan membuka sama-sama di Yakobus 4 ayat 6, 7, 8, dan 10. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Jadi kita akan sama-sama belajar bagaimana kita akan melawan serangan si iblis. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Jadi sore ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita punya senjata untuk melawan serangan-serangan iblis. Dan topik yang tema hari ini yaitu The Destroyer. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang supaya kita memperoleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Betapa luar biasa ya Tuhan hari ini mau mengajar kepada kita semua bahwa kita harus terus berjaga-jaga dan waspada untuk serangan-serangan. Kemarin di tema pertama, kedua, sebenarnya serangan yang pertama adalah si iblis memakai pikiran kita. Makanya deceiver, dia memakai pikiran kita supaya kita bisa digoncangkan. He is the deceiver. Yang kedua, the accuser. Dia memakai hati, lewat hati kita. Kita didakwa, kita dibilang, kamu kurang bagus, kamu gak baik, kamu pendosa, kamu banyak salahnya. Dan dia menaruhkan itu di dalam hati kita sampai kita lama-lama terdakwa. Di kelemahan itu, dia memasuk di dalam pikiran dan hati kita. Tetapi sore hari ini, the destroyer itu akan memakai kesombongan kita. Jadi di saat kita lagi oke banget, di mana kita lagi baik-baik saja, akan ada bisikan-bisikan tentang, kamu kan berhasil banget ya, wah luar biasa, itu karena, wah kamu emang hebat. Jadi kita lama-lama jadi sombong. Kesombongan adalah awal kehancuran. Jadi saudara-saudara terkasih, fans yang Tuhan sangat cintai, kita harus belajar bahwa hati-hati dengan hati yang sombong. Hati-hati dengan hati yang merasa semuanya baik-baik saja. Secara financial, wah saya bisa karena saya kerja keras. Secara mungkin couple, wah perkawinan saya luar biasa, kita baik-baik saja. Atau juga kita kadang-kadang merasa, wah kesehatan, saya minum vitamin, saya pokoknya melakukan dengan segala prokes kalau saat ini pandemi. Dan kita menjadi seperti seolah-olah kita yang melakukan, karena kuat gagah kita. Di situ iblis akan membisikkan, iya benar, kamu yang pinter, kamu yang jago, kamu yang kerja keras, makanya kamu bisa. Dan itu akan menimbulkan
kesombongan di dalam hati kita. Dan kita akan merasa tidak perlu Tuhan lagi. Kita akan merasa, oh ya, memang ini semua yang kulakukan. Dan di situ akan terjadi apa? Akan terjadi kehancuran kita. Tapi malam hari ini kita mau diingatkan oleh Tuhan bahwa janganlah kita jadi sombong. Karena di dalam kesombongan kita akan mengawali kehancuran kita semua. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan mau menjaga kita terus. Oleh sebab itu Dia mau ajarkan kepada kita semua bagaimana caranya supaya kita tidak masuk di dalam perangkapnya si iblis. Di mana kita bisa rendah hati, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan juga sendiri bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Belajarlah padaku karena aku lemah, lembut dan rendah hati. Kalau Tuhan sendiri rendah hati, apalagi kita yang mesti lagi belajar lagi terus supaya tetap rendah hati. Jadi diingatkan bahwa pikiran kita dipakai oleh si iblis. Hati kita bisa dipakai oleh si iblis. Dan kesombongan kita juga menjadi tumpuannya serangan si iblis. Supaya kita merasa tidak membutuhkan Tuhan Yesus. Tetapi saya percaya bahwa kita mau belajar untuk rendah hati. Karena iblis akan memakai my will, kehendak saya. Iblis akan memakai maunya kamu, egonya manusia. Tetapi hari ini kembali kita mau belajar bagaimana caranya supaya sungguh-sungguh kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Di mana kita sungguh-sungguh taat setia kepada Tuhan Yesus. Dan salah satu seperti tadi yaitu di Yakobus 4. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Yang pertama kita harus tunduk kepada Allah. Kita harus acknowledge Him sebagai Tuhan kita. Kita harus menyatakan bahwa kita punya Tuhan. Bahwa kita menjadikan Tuhan Yesus the center of our life. Saat kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Kita mau taat dan setia. Dan kita menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja kita, bahwa Tuhan adalah segalanya dalam kehidupan kita. Iblis akan pergi karena kita akan lawan si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara terkasih, fans yang sangat dicintai Tuhan Yesus. Dari diri kita harus ada action untuk melawan si iblis. Jangan kita terpuruk terus merasa bahwa ya benar ya, aku emang ini orangnya minder, aku emang lemah, aku nggak bisa apa-apa, nggak seperti yang lain. Kita play victim. Tetapi Tuhan mau kita victor. Kita victory dalam arti bahwa kita bersama Tuhan. We are the champion bersama Tuhan Yesus. Kalau di sini dikatakan tunduklah kepada Allah, kita harus mencari kehendak Allah. Kita cari kehendak Tuhan. Cari kehendak Allah Bapa di surga. Bagaimana caranya? Ada beberapa tips, yaitu salah satu memuji Tuhan setiap hari. Kita tinggi-tinggikan nama Tuhan Yesus. Kita pujian, kita penyembahan. Kita berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa setiap hari. Senantiasa kita berdoa. Baca firman Tuhan. Ya, kita renungkan setiap firman Tuhan malam, siang dan malam. Jadi firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Dan kita jangan lupa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. We have to testify about His goodness in our life. Dan saat kita tunduk, kita lawan iblis, kita katakan enyah, engkau tidak bisa masuk di dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga saya, kehidupan perkawinan saya, kehidupan apapun yang kita lakukan, kita lawan si iblis dan dia akan lari. Di sini firman mengatakan bahwa
maka ia akan lari daripadamu. Dan kita harus mendekat kepada Allah dan ia akan mendekat kepada kita. Dan ayat 10 ini adalah ayat yang bisa menjadi kunci juga supaya kita bisa tetap tunduk kepada Allah, yaitu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. MD di dalam perjalanan kehidupan sebagai seorang harpis, ya, sebagai seorang yang cukup dikenal sebagai pemain harpa Indonesia, itu perjalanan MD dari awal MD pikir karena kuat gagah sendiri, karena belajar, karena pergi ke luar negeri dan jago, karena terampil, karena punya kelebihan, dan itu menumbuhkan kesombongan di MD. Dan setiap kali ada seseorang yang akan bilang, bagusnya kamu begini, wah di dalam hati MD, wah dia nggak tahu ya, aku tuh pemain harpa yang terbaik, dia nggak, itu kesombongan naik. Dan saudara terkasih, semakin MD memakai kekuatan sendiri, semakin MD nggak bahagia, semakin ada rasa ada sesuatu yang nggak beres, ya. Tentu MD juga sudah bersama Tuhan, sudah ke gereja, tetapi MD tidak jadikan Tuhan sebagai the center of my life. Setelah MD punya relation, punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, MD merasakan bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa kemana-mana. Dan waktu MD ingat kesombongan, perkataan yang sangat arogan yang MD ngomong ke orang-orang karena merasa the best, MD sampai mau minta maaf. Minta maaf dalam arti, wow, kalau bukan Tuhan, MD nggak akan bisa seperti ini, betul? Acknowledge Him. Kalau saat itu MD mungkin bisa rendah hati, mungkin lebih banyak orang yang akan mengalami Tuhan saat itu. Tetapi nggak ada yang terlambat. Makanya sekarang MD dan sekeluarga kita terus berlari, mengejar, terus testify, dan terus melayani Tuhan. Dan menjadikan pelayanan itu a way of life. A way of life. Dan percaya, si iblis terus kita tengking, dalam arti pergi, dia tidak ada tempat di dalam kehidupan kita. Dan itu harus kita lakukan setiap hari. Karena iblis itu seperti berputar-putar. Kita akan baca ayatnya itu 1 Petrus 5 ayat 8. Di sini dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Seperti singa mengaum. Udah pernah ke taman safari kan? Jadi kalau singa tuh puter-puter, dia sedang mencari sambil wow, dia siap-siap menerkam kita. Dia siap-siap masuk, membuka. Kalau ada celah di dalam kehidupan kita, dia akan masuk menerkam kita. Tetapi Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, ya. Jadi saudara terkasih dan fans yang sangat amat disayang Tuhan Yesus, kita hari ini diingatkan bahwa yang mau menghancurkan kita adalah si iblis. Dia tidak suka kalau kita mencari Tuhan. Dia tidak suka kalau kita menyembah, kita memuliakan Tuhan. Dia akan melakukan banyak hal supaya kita menjauh daripada Tuhan. Supaya kita tidak memikirkan Tuhan lagi. Secara dunia, kamu kerja keras, kamu pergi, tetapi tidak menyembah Tuhan. Dan itu kita harus sadar dan berjaga-jaga. Ya, kesombongan hati, kita harus belajar. Kalau sore ini mungkin kita
ada hal-hal yang membuat kita kecewa, itu juga kesombongan hati. Karena kalau kita kecewa kan ada sakit hati. Kita merasa mestinya saya begini, mestinya saya diakui, mestinya saya dipuji, mestinya mereka lihat saya, ini saya yang sudah lakukan. Kekecewaan, sakit hati itu membawa kita kepada kesombongan, ya. Jadi biarlah sore hari ini kita bisa merenung sejenak di bagian mana kita masih sombong. Apakah kita masih bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti kita? Apakah kita bisa melepaskan pengampunan? Atau kita merasa, enggak, itu hak saya. Enggak, dia sudah menyakiti, merugikan saya. Jadi kita berpegang kepada dendam dan kita mau balas. Kita mau sesuatu terjadi supaya kita mendapatkan hak kita. Saudara terkasih, Tuhan katakan, rendahkanlah hatimu, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan rendah diri ya, tapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, inilah aku berserah. Dan saya percaya Engkau pembelaku. Jadi kalau kita mendekat kepada Tuhan dan kita serahkan semua sakit hati, semua kekecewaan kita, semua yang kita gumuli, kita serahkan kepada Tuhan. Dan percaya Tuhan selalu akan menolong kita. Karena Tuhan adalah penolong kita dan Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi biarlah sejenak lagi sore hari ini kita belajar bahwa kita tidak mau dihancurkan dan kita tidak hancur karena kita akan melawan si iblis dan kita akan memakai perlengkapan senjata rohani yang sudah kita pelajari di minggu-minggu kemarin. Jadi kita memperlengkapi diri seperti tentara, warrior of God. Jadi firman Tuhan, pedang firman Tuhan itu adalah pedang supaya kita bisa melawan si iblis. Dan kita sudah diberi kuasa untuk melawan si iblis. Jadi jangan kita terpuruk dan merasa bahwa ya udahlah pasti aku kalah. Ya udahlah kita lawan si iblis. Tuhan bilang tunduklah kepada Allah. Lawan si iblis dan dia akan lari daripadamu. Kita punya perlengkapan senjata rohani yang sudah kita pelajari. Salah satunya adalah pedang firman Tuhan. Ya, jadi gunakanlah itu. Pakai, katakan firman Tuhan. Speak the word of the Lord. Dan si iblis akan enyah. Dan hati kita juga, biarlah hati kita juga melekat terus kepada hati Tuhan. Dan minta kepada Roh Kudus apa yang perlu kita beresin. Kalau masih ada kesombongan, masih ada minder, masih ada hal-hal yang sebenarnya Tuhan mau kita lepaskan, tetapi kita masih berpegang kepada dendam, sakit hati, luka sama keluarga, atau luka sama mama papa, atau terluka. Biarlah kalau kita menjadi terang. Let's be the light of Jesus. Jadi kita melepaskan pengampunan, kita juga mau Roh Kudus terus membasuh hati kita supaya kita bisa berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah sore hari ini dengan ayat ini, ayat-ayat yang sudah kita pelajari, kita tunduk kepada Allah. Kita benar-benar masuk di dalam rencana Allah. Kita masuk di dalam kehendak Allah. Dan kita lawan iblis. Kita katakan, enyah kau, pergi, menjauh. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Dan iblis akan lari daripada kita. Bagian kita terus melekat kepada pokok anggur. Terus menjadi terang bagi orang lain. Pembawa damai, merubah atmosfer di sekitar kita. Dan terutama kita mau setiap hari
Tuhan membawa kita lebih naik lagi, menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita tidak akan mundur. Demikian firman malam hari ini, supaya kita belajar bahwa kita bersama Tuhan punya kuasa untuk melawan si iblis. Dan tentunya MD mau berdoa buat kita semua supaya kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, di mana kita bisa belajar lagi tentang Engkau, di mana kita belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, di mana Engkau mau membawa kita naik terus dan tidak mundur, terus supaya kita memperoleh kehidupan yang baik, supaya kita juga mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan Kau, Roh Kudus, terus mengajar kami untuk kuat di dalam Engkau, terus kuat di dalam iman, supaya kita bisa terus melawan si iblis yang terus mau menerkam kita. Dan serangan-serangan iblis kita perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus tidak akan berhasil, karena kita punya Tuhan Yesus. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh-roh dunia. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Mari sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, Kau melebihi segala Tuhan.